Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan saya di channel Listiawan 67. Pada pembahasan kali ini kita coba untuk mendiskusikan mengenai strategi untuk belajar modul dalam pembelajaran mandiri di pendidikan profesi guru. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita harus mendownload modul yang ada pada akun SIM PKB Bapak Ibu Guru. Oke, pertama kita masuk ke SIM PKB, silahkan masuk ke Google SIM PKB. Oke. Kemudian kita klik registrasi akun. Kita tunggu. Nah, sebentar kita tunggu. Nah, kita masuk ke menu calon peserta PPG dalam jabatan. Kita klik selengkapnya. Karena modul ini merupakan salah satu acuan bagi kita untuk belajar sesuai dengan program PPG yang akan kita jalani, maka dalam tahap pembelajaran mandiri ini Bapak Ibu guru perlu untuk mendownload. Nah, ini pastikan Bapak Ibu guru untuk mendownload modul ini pada akun SIM PKB Bapak Ibu guru. Oke, kita tutup. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada materi pembelajaran mandiri. Kemudian kita klik. Nah, kita tunggu sampai terunduh. Kemudian setelah dipastikan terunduh, kita buka modul tersebut. Nah, ini adalah modul yang telah saya download, ya, modul sejarah. Nah, strategi untuk ataupun cara kita untuk mempelajari secara mandiri, pastikan diri kita untuk belajar dalam kondisi yang tenang dan tentunya tidak cemas. Nah, kita tidak perlu cemas dalam tahap pembelajaran ini. Maka strategi yang harus kita buat, pastikan atau kita mempelajari dari materi yang kita anggap mudah, menyenangkan bagi kita. Nah, karena apa? Karena dengan kita belajar dari materi yang kita anggap mudah, akan muncul semangat dalam diri kita untuk belajar terus menerus. Berbeda apabila kita belajar dari materi yang rumit, maka membuat kita merasa lelah. Nah, sebagai contoh, dalam modul yang Bapak Ibu guru download, di situ ada 3 komponen, yakni ada modul profesional, kemudian modul pedagogi, dan yang terakhir adalah lembar kerja. Lembar kerja ini adalah lembaran untuk diisi setelah Bapak Ibu guru mempelajari setiap modul. Nah, sebagai gambaran, modul profesional ini menyangkut dari mata pelajaran yang Bapak Ibu jalani dalam program PPG. Nah, di sini saya mencontohkan ada 6 modul untuk program PPG Sejarah Indonesia. Nah, ini perlu dipelajari. Kemudian untuk pedagogi ini kurang lebih ada 4 modul, sama ini pun juga harus dipelajari. Nah, manakah yang harus dipelajari lebih dulu, profesional atau pedagogi? Ini ya kita kembali lagi. Nah, untuk membangkitkan semangat kita, tentunya bisa kita mulai dari modul atau materi yang kita anggap lebih mudah untuk dipahami, karena dengan hal itu kita akan lebih bersemangat di dalam belajar. Oke, saya akan mencoba untuk mempelajari dari modul profesional yang menyangkut mata pelajaran kita di dalam PPG ini. Nah, misalkan kita awali dari modul pertama tentang sejarah dan peradaban awal manusia. Nah, sejarah dan peradaban awal manusia. Kita buka modul tersebut. Nah, kita tunggu. Ini ya lumayan banyak modulnya, maka kita harus efisien dalam memanfaatkan waktu kurang lebih 12 hari yang diberikan dalam pembelajaran ini, ya. Maka selama 12 hari itu kita harus menyelesaikan membaca dan mempelajari modul beserta dengan lembar kerja. Oke.
Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul mengenai pendalaman materi sejarah Indonesia di modul 1. Misalkan kita awali dari sini. Ini kita anggap udah. Kemudian kita buat strategi. Kita baca modul ini, kemudian kita baca daftar isinya. Ini daftar isi ini sebagai acuan bagi kita. Nah, karena dalam setiap kegiatan belajar ini memiliki cakupan materi yang berbeda-beda. Nah, agar lebih mudah, Bapak Ibu guru perlu membuat satu catatan kecil, baik itu ditulis maupun diketik. Nah, karena catatan-catatan kecil ini yang akan kita gunakan, ya, akan kita gunakan untuk mengisi LK, ataupun juga dapat membantu kita di dalam memahami materi yang ada di dalam modul. Nah, kita coba untuk membuka LK. Nah, LK kerja atau lembar kerja belajar mandiri. Nah, di sini untuk setiap modul itu harus memiliki satu LK. Jadi kalau tadi itu ada 10, berarti ada 10 lembar kerja yang harus kita buat sesuai dengan judul modulnya. Nah, kita isi ya sesuai dengan judul modul ini. Nah, ini cara untuk mengisi lembar kerja. Nah, ini pendalaman materi sejarah Indonesia. Modul 1 adalah sejarah peradaban awal manusia. Kita salin, kemudian kita tempel di judul modulnya. Oke, kita tempel di judul modulnya. Nah, sejarah peradaban awal manusia Indonesia. Di sini ya. Ini khusus untuk mata pelajaran sejarah. Jadi diisi sesuai dengan mata pelajaran atau program dari PPG yang Bapak Ibu jalani. Oke. Ini ya. Nah, kemudian judul kegiatan belajarnya apa? Ini setelah kita belajar, maka kita akan bisa mengisi. Maka alangkah baiknya jika Bapak Ibu guru itu memiliki catatan-catatan kecil. Nah, kita bisa catat di Microsoft Word atau yang lainnya, atau ditulis di dalam buku. Maka setelah Bapak Ibu guru membaca dari sini, maka kemudian disalin. Nah, misalkan di sini kita coba untuk melihat materinya. Nah, kita lihat ini materinya modul 1, kegiatan belajar 1 adalah sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu kita tulis di sini. Judul kegiatan satunya sejarah sebagai ilmu. Nah, kita tulis sejarah sebagai ilmu dan seterusnya. Apa yang kita pelajari di dalam modul itu kita tulis yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian daftar istilah atau definisi di dalam modul itu yang telah kita pelajari sebagai bahan refleksi bagi kita. Apa kira-kira ini sesuai? Misalkan di sini ada definisi mengenai sejarah sebagai ilmu itu apa. Nah, atau di sini adalah pengertian dari sejarah. Nah, kita tulis pengertian sejarah itu apa? Sejarah berasal dari bahasa Arab, syajaratun. Nah, maka dituliskan di sini. Nah, contoh sejarah ya, berasal dari bahasa Arab. Yang berarti pohon. Nah, dan seterusnya. Jadi dalam setiap kegiatan belajar kita mendapatkan butir refleksi atau istilah ya. Kemudian selain hal itu di tabel yang kedua ini perlu diisi materi yang sulit dipahami oleh Bapak Ibu. Apa misalkan dari materi yang dipahami, maka apa yang kesulitan itu kemudian ditulis di dalam lembar kerja tersebut ya. Kesulitannya terkait materi apa ditulis di sini. Begitupun dengan materi yang mengalami miskonsepsi ya. Miskonsepsi pun juga sama ditulis di sini. Nah, kira-kira semua sudah diisi baru dapat kemudian kita simpan. Ini adalah gambaran kita terkait cara untuk mempelajari modul yang sesuai dengan program ini. Kita berusaha untuk mempelajari modul dari yang termudah, kemudian
setelah kita pelajari ataupun saat kita membaca, kemudian kita menemukan sesuatu yang baru, kemudian kita langsung salin di sini judul modul, kemudian judul kegiatan belajar dan seterusnya. Ya, langkah ini mungkin jauh lebih mudah ketimbang kita harus membaca sampai selesai baru kemudian menuliskan. Nah, enaknya memang kita baca, kita menemukan sesuatu, kemudian kita tulis. Kemudian kita lanjut baca lagi, kita menemukan sesuatu lagi, kemudian kita tulis. Dengan hal itu maka lembar kerja yang kurang lebih sebanyak 10 itu dapat terselesaikan. Nah, mungkin itu sedikit berbagi mengenai cara kita dalam belajar mandiri serta dalam mengerjakan lembar kerja belajar mandiri. Semoga Bapak Ibu guru dapat dipermudah di dalam mengikuti program ini dan bisa melangkah ke tahapan selanjutnya. Nah, itu saja. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.